Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Ya, Matius pasal yang keempat, dan kita akan mulai membaca di ayat yang ke-23. Ya, hari ini saya memberi tema khotbah saya, pelayanan kesembuhan. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan maka di antara bangsa itu. Saudara, jadi Yesus, Alkitab mengatakan dia berkeliling untuk membawa kerajaan Allah, ya, memberitakan Injil. Jadi sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus harus terlebih dahulu menyampaikan Injil. Karena memang tujuan utama Injil, ya. Jadi Injil yang harus menjadi yang pertama, ya, dalam kehidupan kita. Injil itu apa? Injil adalah firman. Injil itu apa? Injil adalah kebenaran, saudara. Kebenaran. Injil adalah kehendak Allah. Jadi kalau saudara memiliki kebutuhan seperti kesembuhan, itu yang dicatat oleh Alkitab, ya. Karena banyak orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu sakit. Dalam sakit yang mereka derita, yang Allah inginkan, yang pertama adalah mereka mendengarkan Injil. Ya. Karena kita mengatakan begini, iman muncul dari mendengarkan firman. Firman apa? Firman Kristus Yesus. Orang kan, saudara-saudara, dia mengalami kesembuhan dari apapun sakit yang dialami. Kesembuhan dari pergumulan yang sementara dialami. Itu membutuhkan iman, ya. Tanpa iman, Allah tidak bisa bekerja dalam kehidupan setiap kita, ya. Dan hal ini dicatat berulang kali dalam Alkitab, di mana ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka mengalami lawatan Allah. Nah, untuk beriman kita perlu mendengarkan, ya, firman Tuhan. Ya, di sana ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat lama, 12 tahun ini ceritanya lama sekali, saudara, ya. Penyakit yang dialaminya membuat dia miskin, membuat dia terpisah dari keluarga. Karena selain penyakit kusta, penyakit pendarahan pun ada konsekuensi sosial. Ada isolasi, ya. Isolasi mandiri, saudara, sama seperti kita di zaman sekarang. Kalau kena corona, saudara harus isolasi mandiri. Lah sama kalau mereka sakit pendarahan harus isolasi, ya. Masalahnya dia 12 tahun, berarti 12 tahun dia diasingkan, saudara-saudara, ya. Maka kita mengatakan sampai segala harta kekayaan yang dimilikinya habis sudah. Nah, suatu kali dia mendengar tentang Yesus dan imannya muncul. Ya. Dia mendengar tentang nabi ini yang menyembuhkan sakit penyakit dan imannya pun muncul. Ya. Dia tahu bahwa nabi ini, bagi dia ini nabi, ya. Dia belum tahu kalau Yesus itu Tuhan. Bagi dia nabi ini dikirim oleh Tuhan untuk sakit yang dia alami, untuk kelemahan yang dia alami. Dan imannya pun muncul. Sehingga dari iman itu keluar sebuah pernyataan, ya. Alkitab mengatakan ketika kita beriman, kita akan berkata-kata. Perkataan iman akan muncul. Dia berkata, asalku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia mulai bergerak, dia mulai merangkak. Karena mungkin sudah kehilangan tenaga atau apa, saudara. Tapi saya membaca kita waktu dia mendekati Yesus, dia merangkak. Dan dia memegang ujung jubah Yesus sesuai dengan imannya. Ya, selama ini ketika kesembuhan terjadi, Yesus yang datang kepada setiap mereka. Dan Yesus berkata sembuh. Yesus pegang mereka dan mereka sembuh. Ya, Yesus hanya menyuruh mereka melakukan sesuatu dan mereka sembuh. Tapi wanita ini berbeda. Ya, dia datang tanpa sepengetahuan tanda kutip dari Yesus.
dan dia memegang ujung jubah Yesus. Waktu dia pegang, Alkitab mengatakan kuasa dalam diri Yesus keluar dan melenyapkan kelemahan dalam tubuh wanita itu. Detik itu wanita yang sakit 12 tahun pendarahan mengalami kesembuhan. Jadi pemulihan terjadi bagi wanita ini karena dia beriman. Jadi Allah mengerjakan kuasanya, mujizatnya, perbuatannya dalam kehidupan seseorang yang beriman kepadanya. Kalau tidak beriman, tidak ada apa-apa. Ya. Engkau berkata mungkin, Pak Pendeta, tapi iman saya kecil, tidak apa-apa. Yesus pernah mengatakan iman sebesar biji sesawi cukup. Ya. Sebesar biji sesawi saja cukup. Ya. Karena kuasa Allah yang akan menyembuhkan. Ya. Kalau kita punya iman yang hari ini ukurannya kecil, jangan insecure, ya. Jangan tertuduh dengan itu. Ya, datang kepada Tuhan dengan imanmu itu. Maka saya sungguh percaya ketika engkau datang kepadanya, iman yang kecil itu akan dibangkitkan dan membawa pemulihan di dalam kehidupan saudara. Nah, untuk beriman kita harus mendengarkan firman. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkeliling menaburkan firman. Sementara firman ditaburkan, iman ditaburkan agar orang-orang bisa berpengharapan kepadanya. Ya. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup. Ya, jadi firman Allah itu hidup, bukan kata-kata motivasi yang hidup. Walaupun saya tahu kebanyakan kata-kata motivasi dari para motivator itu turunan dari ayat-ayat suci Alkitab, saudara. Ya, kalau saya mendengar, ya saya paling suka kalau motivator itu John Maxwell. Karena dari SMA saya suka sekali dengan buku-bukunya. Dan saya baca buku-bukunya. Banyak kali saya baca buku-bukunya, saudara, ya, tentang kepemimpinan itu. Ya. Tetapi sekarang ketika saya membaca Alkitab, saya mulai merenungkan ternyata apa yang disampaikan oleh John Maxwell semua tertera dalam Alkitab. Jadi semua kata-kata bijak itu turunan daripada kitab suci, Alkitab. Ya. Maka saudara baca Alkitab supaya saudara punya iman. Ya. Ketika engkau memiliki ketidakpercayaan, nanti ayat Alkitab yang akan menghancurkan ketidakpercayaan saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ketika engkau mendengarnya, ketika engkau membacanya, engkau mengkonsumsi bagi dirimu sendiri. Maka setiap ketidakpercayaan yang ada dalam hati saudara akan dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga akan muncul iman yang membangkitkan harapan. Sehingga akan muncul iman yang membuat engkau kuat berdiri. Akan muncul iman sehingga saudara menerima kebaikan, kemurahan yang daripada Allah itu sendiri. Maka jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Ya, saya menyadari dalam hidup saya bahwa apapun yang saya butuhkan, ternyata semuanya ada di sini loh. Ketika saya meragukan, ketika saya kurang beriman, kurang percaya, apapun yang saya butuhkan ada di sini. Sebagai pengkhotbah saya kasih contoh, saudara. Sebagai pengkhotbah saya merindukan bahwa saya dipenuhi dengan perkataannya Tuhan, agar saya tahu bagaimana cara saya menyampaikan firman Tuhan. Ya kan? Saya merindukan hal itu terjadi. Ya. Dan di Alkitab ternyata ada loh. Orang yang memiliki keraguan yang sama seperti saya, takut untuk tidak memiliki perkataan. Ketika saya harus speaking, ya harus public speaking, harus berbicara di depan banyak orang. Siapa itu? Musa. Musa pernah berkata kepada Tuhan, tapi saya tidak pandai berbicara. Kemudian Tuhan ngomong nih, ya siapakah yang menciptakan mulut dan lidah manusia? Bukankah aku? Pergilah, aku akan menyertai kamu dan akan mengajari kamu berkata-kata. Waktu saya baca itu, iman saya muncul. Ternyata kebutuhan saya ada di sini. Ya, bahkan sebelum saya memiliki kebutuhan itu, Allah telah memiliki jawabannya di dalam Alkitab. Jadi saya meyakini tidak ada satu kebutuhan yang kita butuh yang tidak ada dalam Alkitab. Semuanya ada dalam Alkitab. Allah telah menyediakan itu agar engkau membaca dan engkau beroleh iman.
Sehingga dengan iman itu engkau datang kepada Allah untuk mengharapkan Dia mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebagai seorang pengkhotbah saya butuh hikmat. Tuhan berikan saya hikmat, ya kan? Agar saya bisa berkhotbah dengan baik. Apakah di Alkitab tidak ada? Ya, ada. Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, barang siapa kekurangan hikmat, baiklah ia memintakannya kepada Allah yang memberi tanpa membangkit-bangkit. Ya. Ternyata hikmat dibagikan Tuhan dengan murah hati, saudara-saudara. Ya. Saya baca itu, saya kaget, ternyata ada juga ya. Ya kan? Kebutuhan saya akan hikmat ternyata sudah Allah sediakan dalam Alkitab. Jadi ketika saya membaca itu muncul iman, maka saya datang kepada Tuhan dengan iman Tuhan. Engkau sendiri telah menuliskan dalam firman-Mu bahwa barang siapapun yang membutuhkan hikmat, baiklah ia datang kepada Tuhan. Maka saya datang kepadamu, curahkan hikmat itu kepadaku. Maka perasaan ketidakpercayaan, keraguan, ketakutan, kekhawatiran itu sirna hilang lenyap. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji, ya, bahwa Dia akan memberikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan, dan saya pun merasa tenang dengan itu. Ya, Tuhan itu kalau Dia berjanji, Dia tidak akan pernah mengkhianati, karena tidak ada kecurangan kepada Tuhan. Ya, itu kata kita. Ya, sebagai hamba Tuhan, ketika saya berkhotbah, ya, kadang-kadang saya menemukan respon yang tidak baik, begitu ya. Saya berkata, Tuhan, kenapa ya sepertinya jemaat ini tidak meresponi firman yang saya sampaikan. Dan sepertinya kenapa jemaat itu tidak bertumbuh. Apakah yang saya kasih makan rumput kering, ya kan? Namanya kan hamba Tuhan itu ada pergumulan-pergumulan, ya. Apakah di Alkitab ada jawabannya? Saya baca ada lagi, ya. Yesus berkata, akulah pintu menuju ke domba-domba itu. Ya. Barang siapa yang berjalan masuk tanpa melewati pintu, maka dia adalah seorang pencuri. Kalau lompat pagar itu pencuri, kalau lewat pintu itu gembala. Kalau kamu lewat aku, maka kamu akan menemukan, keluar masuk akan menemukan padang rumput yang hijau. Oh, saya langsung mengerti. Ternyata untuk bisa menjangkau jiwa, untuk bisa membuat jiwa-jiwa itu tersentuh dengan firman. Karena firman itu dalam Alkitab dikatakan sebagai rumput yang hijau. Ya, maka saya harus masuk melalui Yesus. Ya, Yesus adalah pintu itu. Ya, saya mulai merenungkan bagaimana masuk melalui pintu Yesus. Alkitab mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, jadi kalau kamu ingin berbuah banyak, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kemudian saya mulai merenungkan bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Yesus berkata, kalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu dalam firmanku, maka kamu akan berbuah banyak. Jadi artinya apa Tuhan? Berjalan melalui pintu, ya, melalui Yesus, ya. Tuhan mulai menerangkan artinya sebagai pengkhotbah kamu harus memiliki firman. Kamu harus tinggal dalam firman. Kamu harus melakukan firman. Jangan cuma mengajarkan dan kamu sendiri tidak melakukannya. Karena kalau mengajarkan dan tidak melakukannya, maka jemaat bukan makan rumput yang hijau, tapi makan rumput yang kering. Ya, karena kesaksian yang hidup bukan kesaksian yang menjadi teori. Ya, kalau hanya memberitahu ilmu itu namanya teori. Tetapi kalau kita menyampaikan apa yang kita lakukan, itu namanya impartasi. Dan jemaat membutuhkan impartasi, bukan membutuhkan teori. Oh, saya mulai mengerti. Maka iman saya pun muncul. Saya harus membaca Alkitab. Saya harus merenungkan Alkitab. Saya harus menghafalkan Alkitab. Dan lebih penting dari semuanya itu, saya harus melakukan Alkitab, melakukan firman Tuhan. Dan ketika saya mulai melakukannya, saya bisa merasakan itu. Ternyata benar kalau kita hidup dalam firman, dan kemudian kita menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa yang menyentuh hati para pendengar, sehingga mereka pun menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita butuhkan, ada di Alkitab, saudara-saudara ya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam sebuah kebutuhan iman hari ini, mulai gali Alkitab, baca Alkitab. Ya, jangan baca Alkitab hanya di gereja di hari Minggu.
Kalau kita hanya menerima firman di hari Minggu, besar kemungkinan imanmu kecil, saudara-saudara. Engkau mendirikan rumahmu bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Maka akan datang hujan yang menyebabkan banjir. Ya, hujan dan banjir akan datang, saudara-saudara. Ya, karena pengujian hidup akan tetap terjadi. Kalau rumah kita di atas batu, alhamdulillah, selamatlah engkau. Tapi kalau rumahmu di atas pasir, maka matilah kau. Ya, maka harus bangun hidup di atas firman supaya hidup kita berdiri, saudara-saudara, di atas batu karang itu. Sehingga ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan saudara, engkau mampu ya mengatasinya di dalam kehidupan saudara. Jadi jangan cuma dengar firman di hari Minggu. Saudara harus punya satu disiplin rohani ya. Di rumah saudara harus punya kebiasaan membaca Alkitab. Ya, Alkitab kan sekarang bukan cuma di buku. Alkitab sekarang saudara di handphone. Jadi saudara bisa nih buka, ya di handphone. Cari kata kunci apa yang saudara inginkan. Tinggal ketik. Ya. Atau saudara ingin mencari ayat Alkitab untuk masa sulit katakanlah. Menantikan janji Tuhan. Saudara cari akan di Google kan. Ayat Alkitab untuk masa sulit. Maka Google akan tunjukkan referensi ayat Alkitabnya. Maka saudara tinggal cari. Dan saudara membaca. Jadi zaman sekarang tidak sulit saudara-saudara. Ya, untuk membaca Alkitab. Ya. Atau mungkin kalau saudara ingin lebih serius. Saudara mulai baca. Katakanlah dari kitab Matius. Pasal 1 mulai baca. Besoknya pasal 2 mulai baca. Dan temukanlah setiap janji-janji Tuhan untuk semua kelemahan dan kekurangan yang kau miliki dalam kehidupanmu. Maka tentu saja saudara pasti akan memiliki iman di tengah-tengah setiap apa yang saudara butuhkan. Zaman sekarang kan, maaf saudara ya, zaman sekarang kan zaman pengalihan. Ya, perhatian kita itu mahal. Maka iblis berusaha mendapatkan perhatian kita. Karena kalau iblis berhasil mendapatkan perhatian kita, kita kalah loh. Iblis ingin mengalihkan perhatian kita dari firman. Dan zaman sekarang ini zaman pengalihan luar biasa. Ya, dari handphone ini banyak sekali penghiburan. Sudah bisa nonton, ya kan? Drama Korea lebih khususnya. Ini lagi demam-demam drama Korea kan? Ya, orang-orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton film dan hanya beberapa menit untuk baca Alkitab. Bahaya, saudara. Ya. Saya tidak katakan bahwa nonton film drama Korea itu berdosa, tidak. Karena saya juga nonton. Ya, saya juga nonton. Tidak semua sih saya nonton. Tapi ada beberapa film yang kalau saya suka, ya saya nonton. Tapi saya tahu bahwa kalau saya nonton film itu kan, kalau film itu satu episode kan bisa 1 jam sudah. Kalau saya nonton film 1 jam, saya juga harus baca Alkitab loh. Merenungkan itu. Menghafalkan itu. Harus jam juga, berjam juga. Karena itu disiplin yang saya ambil. Kalau tidak, roh saya itu lemah. Karena ini zaman pengalihan. Ya, bayangkan orang saja bisa, saudara-saudara ya. Di dalam gereja, pada saat mendengarkan firman Tuhan, mereka bisa beralih ke hal yang lainnya. Maka saya katakan kan ada orang nih sebelum datang ke gereja, dia singgah dulu di warung. Beli kuota 2 giga, saudara. Supaya nanti kalau pendeta khotbah membosankan, dia bisa beralih ke Facebook. Ya, kalau orang model begini, anak Tuhan model begini, gampang dilindas oleh kesulitan hidup. Karena Alkitab mengatakan, ya, Alkitab ini adalah firman. Kekuatan kita, ya. Ketika mengetahui kebenaran ini, saya rindu untuk mengajarkannya kepada keponakan saya. Atau kepada orang-orang terdekat dengan saya. Keponakan saya waktu sudah tahu membaca, saya mulai memperkenalkan dia dengan Alkitab. Saya mulai mengajari dia memperlancar membacanya dengan Alkitab. Karena saya tahu hidup dan matinya tergantung di situ. Ya, jadi mari terima firman, simpan dalam hati, ya kan, renungkan itu. Kalau perlu hafal. Saya rasa hafal ayat Alkitab itu sangat penting, saudara ya. 1 ayat 1 hari kan lumayan. Atau 2 hari 1 ayat kan lumayan. Kalau saudara sudah menghafalkannya, akar kuat dalam hidup saudara. Ketika engkau dalam sebuah pergumulan kelemahan, Roh Kudus akan membantu mengingatkan semua ayat yang telah saudara hafalkan. Sehingga dari situ saudara memperoleh kekuatan menghadapi kesulitan di dalam kehidupan saudara.
Yang kedua, saudara ya, yang terakhir nih. 2 poin saya bagikan. Jadi Yesus membagikan Injil, ya, dan melenyapkan segala sakit penyakit. Ayat yang ke-24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ya. Jadi ketika Yesus telah menyampaikan firman, ya maka orang-orang mulai datang, orang-orang yang dalam kelemahan fisik. Jadi dari ayat ini kita belajar, saudara, kalau kita sakit fisik, kita bisa datang kepada Yesus. Mengkhotbahkan ini saya tahu kadang-kadang beberapa hamba Tuhan mengalami kesulitan. Ya, termasuk saya sendiri. Kesulitan ketika menyampaikan bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Karena saudara-saudara, seringkali kami diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa apakah tidak bersalah memberikan pengharapan yang berlebihan kepada umat Tuhan yang sakit fisik. Bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Karena pada kenyataannya banyak orang juga yang sakit ketika datang kepada pendeta untuk didoakan mati. Ya. Saudara, saya mengerti akan hal ini, ya. Orang-orang takut menjadi kecewa. Sehingga orang-orang menjadi marah dengan mereka yang memberikan pengharapan tentang kesembuhan ilahi dalam Yesus. Ya. Tapi ketika saya merenungkan, saya telah mengambil satu keputusan dalam hidup sebagai seorang pendeta. Saya akan tetap menyampaikan ini, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan ilahi. Karena itu iman saya. Iman yang dibagikan oleh Alkitab. Khususnya dalam perjanjian baru. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu yang sakit mengalami kesembuhan. Ya. Kalau dokter saja terima orang sakit, tidak semua loh yang datang ke dokter sembuh. Banyak juga yang mati kan. Apakah dokter akan berhenti praktek hanya karena ada 1-2 orang yang meninggal di dalam praktek, ya, yang dilakukannya? Maka begitu pula saya juga akan terus menyampaikan tentang kesembuhan ilahi meskipun ada 1-2 orang yang meninggal. Karena meninggal juga pasti, saudara-saudara. Semua orang bakal meninggal. Tidak ada satupun di antara kita yang akan hidup untuk selamanya. Ya, kita dibatasi oleh umur. Kalau penyakit tidak berhasil membunuh saudara, maka usia yang akan melakukannya. Ya. Tetapi di dalam Yesus Alkitab mengatakan ada kesembuhan. Maka engkau yang sakit fisik apapun hari ini datang kepada Tuhan. Mohonkan kesembuhan daripadanya. Karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan setiap kita. Ya. Ada harga yang telah Yesus bayar untuk kesembuhan kita. Apa harga yang Yesus bayar? Ya, kematian di kayu salib. Ya, Yesus mengalami rasa sakit itu. Ya, untuk kita supaya kita yang sakit sembuh. Sebenarnya Allah itu tidak bisa terjangkau oleh rasa sakit. Betul ya? Allah itu tempatnya di sorga. Dia roh. Tidak ada rasa sakit yang bisa menjangkau manusia. Kalau manusia dengan rasa sakit itu bersahabat. Ya, rasa sakit adalah bagian daripada kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak. Tapi Alkitab telah mengatakan bahwa dia telah turun dan mengambil bagian. Ya, dia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini sangat penting. Allah menjadi manusia itu penting. Agar tidak ada manusia lagi yang mengatakan, Tuhan tidak tahu siapa yang saya rasakan. Ya, Tuhan sudah jadi manusia dan dia tahu betul apa yang kau rasakan. Ya, padahal kenyataannya engkau tidak merasakan apa yang Yesus rasakan kan. Ya, ayat Alkitab mengatakan dia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, mati di kayu salib bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang gampang mati di kayu salib, saudara. Ya, kita berkata bahwa Tuhan tidak merasakan apa yang saya rasakan. Pertanyaannya, apakah engkau merasakan apa yang Yesus rasakan di kayu salib? Ya, imam besar yang kita punya turut merasakan kita, saudara. Ya, kita nih kalau lagi menderita kan jadi alay kita kan, jadi lebay kita kan, seolah-olah cuman kita yang paling menderita di muka bumi. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Semua orang kalau dia lagi menderita, dia merasa diri paling menderita sedunia.
Ya, bukankah juga Elia begitu ketika dikejar oleh Isabel untuk dibunuh, dia lari ke gunung Allah sampai berhadapan dengan Allah, dia berkata, Tuhan, hanya aku sendiri yang giat dalam pekerjaan Allah. Kemudian Allah berkata, di Israel itu ada 7.000 orang yang tidak tunduk kepada Baal. Jadi Allah menyadarkan Elia, dia tidak sendiri, ya. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan cuma saudara yang menderita, banyak orang lain juga menderita di luar sana. Jadi jangan alay, jangan lebay ya. Apalagi kalau angkat status Devi, Tuhan ambil coba kita. Sudah mampu kita Tuhan. Perlu Bapak komen posisi di mana? Bapak OTW. Maka matilah kau. Ya. Ya. Jadi bukan cuma kita yang menderita. Yesus pun menderita. Dia yang tidak tersentuh oleh penderitaan, tersentuh. Bukan cuma tersentuh, dianiaya oleh penderitaan. Bayangkan dia dicambuk, dan saya mempelajari cambuk Yesus itu, waduh, saudara ya, itu cambuk yang efektif untuk merobek daging, saudara-saudara. Bayangkan, ya, saya baca literatur Yesus itu dicambuk sekitar 40 lebih kali, sudah dicambuk, aduh. Ya, itulah sebabnya Yesus, saudara-saudara, tidak mampu untuk menyelesaikan pikul salib. Simon dari Kirene yang menyelesaikannya karena terkuras tenaga. Dianiaya dari waktu malam sampai pagi, luar biasa. Dia menderita agar engkau yang menderita sakit boleh datang kepadanya. Itu yang menjadi dasar pengharapan kita. Ketika engkau sakit, engkau bisa datang berkata, Tuhan, engkau yang tidak sakit menjadi sakit agar saya yang sakit jadi sembuh. Dan saya percaya mengimani sungguh oleh bilur-bilur Yesus, sakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ada kesembuhan di dalam bilur Yesus. Maka datang kepadanya dengan pengharapan iman itu. Ya, agar saudara mengalami pemulihan dan kesembuhan dari sakit yang engkau alami. Amin.